Baik teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Apolinario Cabur dengan NIM 2108-3000-204 dari kelas 2H. Pada video ini saya akan mempraktikkan cara melakukan sharing folder Ubuntu menggunakan password. Jadi nanti saya akan menggunakan dua Ubuntu. Ubuntu yang pertama saya akan menjadikan sebagai klien 1 dan Ubuntu yang kedua saya akan menjadikan klien yang kedua. Dan nanti saya akan mengimpor Ubuntunya 2 kali dan saya sekalian mengimpornya. Yang pertama saya klik impor untuk mengimpor file Ubuntunya. Lalu saya pilih icon Windows Explorer. Kemudian saya cari filenya. Saya memilih Ubuntu jaringan. Lalu saya klik open. Kemudian saya klik next. Dan tampilan ini merupakan spesifikasi dari Ubuntu tersebut. Tentu saja saya klik impor. Dan di sini saya akan menunggu hingga prosesnya sampai selesai. Oke, proses impor Ubuntu yang pertama sudah selesai. Sekalian saja saya mengimpor Ubuntu yang kedua yang akan saya jadikan sebagai klien yang kedua. Biasa kita lakukan yang sama. Kita pilih lagi Ubuntu jaringan. Next. Saja saya klik import. Baik, di sini proses impor Ubuntunya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menyeting dari kedua Ubuntu ini. Saya masuk pada menu setting. Kemudian saya masuk pada sistem untuk menyeting base memori yang akan saya gunakan. Jadi di sini saya akan menggunakan base memorinya menjadi 1 GB karena RAM dari laptop saya tidak cukup, maka saya menggunakannya 1 GB saja. Oke, di sini saya sudah mengatur. Kemudian pada network saya menyeting juga. Lalu pada attach to, di sini kita pastikan memilih internet network. Oke, jika sudah selesai, lalu masuk pada USB. Di sini saya akan mematikan USB controllernya. Saya hilangkan checklist. Kemudian saya klik OK. Jadi untuk settingan Ubuntu yang pertama sudah, sekalian saja saya setting untuk Ubuntu jaringan yang kedua. Caranya sama saja. Saya masuk pada sistem. Kemudian saya masuk pada network. Lalu ini saya pilih network internet. Lalu saya matikan USB controllernya. Lalu saya klik OK. Di sini saya sudah mengatur. Langsung saja saya membuka Ubuntu jaringan 1. Klik start. Baik, di sini saya masukkan passwordnya. Baiklah teman-teman, ini merupakan tampilan desktop pada Ubuntu. Selanjutnya saya masuk ke dashboard untuk menginstal Samba. Pertama saya masuk pada dashboard, lalu saya klik terminal. Ini saya buka terminal. Lalu pada jaringan VirtualBox-nya, di sini saya masukkan perintah yaitu sudo su. Kemudian saya klik enter.
Kemudian untuk passwordnya saya masukkan, yaitu jar@2022. Lalu saya tekan enter. Oke, di sini saya akan menginstal Samba-nya. Yang pertama, di root jaringan VirtualBox-nya saya masukkan perintah, yaitu cd-home slash jaringan. Oke, jika sudah saya klik enter. Oke, selanjutnya saya masukkan perintah ls, dan ini merupakan desktop, dan file ini merupakan file yang akan saya install pada dokumen. Oke, di sini saya masukkan perintah lagi, yaitu cd dokumen. Oke, saya klik enter. Kemudian saya masukkan perintah ls lagi. Oke, sekarang saya akan menginstal Samba dan XRDP-nya. Saya klik cd Samba. Oh sorry, maksudnya saya akan masukkan perintah cd Samba. Kemudian saya klik enter. Saya masukkan perintah lagi ls, enter. Kemudian untuk proses penginstalannya saya akan masukkan perintah dengan ppkg spasi ni spasi bintang .dev, lalu saya klik, dan ini merupakan proses penginstalan Sambanya. Baik. Oke, di sini proses install Sambanya sudah dilakukan. Saya keluar dari terminal. Kemudian saya akan masuk pada setting untuk menyeting IP address pada Ubuntu jaringan yang pertama. Di sini saya masuk pada icon setting, lalu saya pilih sistem setting. Di sini saya memilih network untuk masuk pada tampilan settingan IP address-nya. Lalu pada byte-nya saya on-kan agar kita bisa menyeting IP address. Lalu saya klik option. Kemudian saya pilih IP versi 4. Pada metode saya pilih manual agar saya bisa memasukkan IP address-nya secara manual. Lalu saya klik add. Di sini saya masukkan IP address, yaitu IP address 12.1.192.168.12. Saya enter. Netmask-nya 24. Oke, jika kita sudah mengisi IP address-nya, langsung saja saya klik save dan saya close. Tampilan ini merupakan keterangan bahwa settingan IP address yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Baik, settingan IP address pada Ubuntu yang pertama sudah dilakukan. Selanjutnya
saya akan menyeting pada Ubuntu jaringan yang kedua. Sekarang saya beralih ke Ubuntu jaringan yang pertama. Tadi belum saya sempat membuka jaringan Ubuntu yang keduanya, maka ini saya akan minimize aja. Kemudian saya buka Ubuntu jaringan yang kedua, lalu saya klik start. Ya, seperti biasa, di sini saya masukkan passwordnya yaitu jar@2022. Dan tampilan ini merupakan tampilan desktop pada Ubuntu jaringan yang kedua. Baik, di sini saya akan menyeting IP pada Ubuntu yang kedua ini. Caranya sama, saya klik pada icon setting lalu saya pilih sistem setting. Kemudian saya masuk pada network. Di sini fibernya sudah aktif. Langsung saja saya klik option. Kemudian saya masuk pada tab IP versi 4. Pada metodenya sama, saya pilih manual agar saya bisa memasukkan IP address secara manual. Saya klik add. Ini saya menggunakan IP address 12.2. Kemudian untuk netmasknya otomatis terisi. Di sini saya sudah isi IP addressnya, lalu saya klik save. Oke, saya keluar. Dan di sini merupakan keterangan bahwa settingan IP address pada komputer 2 ini sudah berhasil. Dan di sini saya close saja tampilannya. Kemudian saya masuk pada terminal untuk mengecek apakah kedua komputer Ubuntu ini sudah saling terhubung atau tidak. Di sini saya masukkan perintah ping, lalu saya masukkan IP address pada Ubuntu jaringan yang pertama. Dengan IP 12.1, lalu saya klik enter. Baik, di sini kedua komputer tersebut sudah saling terhubung dan bisa saling berbagi file. Di sini saya close saja. Kemudian saya akan beralih ke komputer Ubuntu yang pertama dan saya akan membuat folder barunya untuk menjadikan folder sharingnya. Saya masuk pada Ubuntu jaringan pertama. Kemudian pada Ubuntu jaringan yang pertama ini saya akan buat folder sharingnya. Saya buat foldernya di dokumen, lalu saya menambahkan nama folder baru. Saya kasih nama tugas MJD. Oke, sudah. Sekarang saya akan menyeting foldernya dengan cara klik kanan pada foldernya, lalu pilih properties, lalu pada tab permissions saya akan menyeting pada folder aksesnya dan saya memilih pada combo box dengan create and delete files. Di sini sudah benar. Di sini akses filesnya ini kita rubah menjadi create and delete files. Oke, pada share-nya kita setting juga
Lalu saya beri checklist pada share di folder. Kemudian saya beri centang pada allow authors to create and delete files in this folder. Saya klik tanda centang, lalu saya klik share. Oke, sudah. Sekarang saya akan editing lagi foldernya. Mungkin ada yang belum tersetting, dan saya klik kanan pada tampilan kosong sini. Kemudian saya pilih properties. Saya masuk pada permissions. Lalu saya akan merubah pada folder aksesnya menjadi create and delete files. Saya rubah semuanya. Oke, di sini sudah saya rubah. Di sini kita tidak centang, kita close saja. Saya close saja semuanya. Kemudian saya masuk ke dashboard lagi untuk membuka aplikasi Sambanya. Saya ketik Samba. Oke. Lalu saya masukkan passwordnya, yaitu Jarhead 2022. Enter. Oke, inilah tampilan dari Sambanya. Di sini saya akan memasukkan file yang akan saya file yang akan saya sharing nanti dengan cara saya klik tanda plus ini. Kemudian saya klik direktorinya, saya klik pada browser, saya pilih pada file system, kemudian home, lalu jaringan. Di sini saya memilih folder tugas MJD yang akan menjadikan file folder sharingnya. Lalu saya klik OK. Oke, di sini sudah muncul pada share name. Lalu di sini saya beri checklist pada readable dan visible. Saya klik centang semuanya. Selanjutnya pada tab akses, di sini saya beri checklist pada jaringan agar nanti folder yang di share hanya dapat diakses oleh yang menggunakan hak akses root. Lalu di sini saya klik OK. Kemudian saya masuk pada terminal untuk menyeting hak menggunakan akses root. Di sini saya masuk pada terminal. Saya masukkan perintah, yaitu sudo su. Kemudian passwordnya Jarhead 2022. Kemudian di sini saya masukkan perintah, yaitu sudo smbd passwd. Kemudian di new smb passwordnya saya masukkan nama password, yaitu Ubuntu. Saya enter. Kemudian dari tipe new smb passwordnya samakan, yaitu Ubuntu. Enter. Kemudian di sini saya masukkan perintah lagi, yaitu sudo smbd restart. Oke, di sini juga saya masukkan perintah, yaitu sudo service
mbd restart, lalu saya enter. Di sini saya sudah menyeting hak akses rootnya, kemudian saya close dari terminal, lalu saya akan beralih ke komputer Ubuntu client 2 untuk melihat apakah folder yang dikirim dari komputer Ubuntu 1 sudah terkirim atau belum. Saya beralih ke komputer Ubuntu jaringan yang kedua, kemudian ini saya langsung masuk pada dashboard, lalu saya masukkan IP address dari komputer Ubuntu yang pertama, IP-nya 192.168.12.1, lalu saya enter. Dan di sini folder yang dikirim dari Ubuntu jaringan 1 yaitu sudah muncul. Apakah folder ini menggunakan password atau tidak? Lalu saya akan membukanya. Oke, di sini untuk mengakses foldernya ini saya harus masukkan passwordnya tadi karena saya sudah menyeting hak akses rootnya. Saya akan masukkan passwordnya yaitu Ubuntu, lalu saya klik connect. Oke, ya, folder yang dikirim dari Ubuntu jaringan 1 sudah bisa dibuka, dan saya akan membuat folder baru di sini. Apakah nanti otomatis muncul pada komputer Ubuntu jaringan 1 dengan nama folder? Enter. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Saya akan beralih pada komputer Ubuntu jaringan yang pertama. Apakah foldernya sudah muncul atau tidak? Dan ini dia. Ya, ternyata folder yang saya buat dari komputer Ubuntu jaringan yang kedua itu sudah muncul pada komputer Ubuntu jaringan yang pertama. Dan di sini praktek sharing folder menggunakan passwordnya sudah berhasil dibuat. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih.